Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada hari ini yaitu kita akan membahas soal-soal tentang larutan penyangga, itu ya. Tetapi soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal-soal yang sering, gitu ya, atau terkadang muncul di UTBK gitu ya, atau dulu dikenalnya di SBMPTN gitu ya. Jadi hari ini kita mengerjakan soal-soal tes UTBK atau SBMPTN ya. Tentunya soal ini membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi gitu ya. Jadi silahkan disimak ya. Semoga video ini pelan-pelan bisa membantu siswa-siswi yang berada di kelas 11 ya. Jadi walaupun masih kelas 11 tidak apa-apa ya mengerjakan soal tes UTBK atau SBMPTN ya. Tujuannya biar kalian tahu bahwa tipe-tipe soal seperti inilah ya yang nantinya akan muncul atau yang keluar di SBMPTN. Oke, baik, seperti apa materinya? Silahkan disimak. Oke, baik. Untuk soal yang pertama, yaitu seperti ini ya. Jika larutan CH3COOH dan CH3COONA dengan konsentrasi yang sama dicampur untuk membentuk larutan penyangga, gitu ya, atau larutan buffer dengan pH sama dengan 6 dikurangi log 5, ya, maka yang ditanyakan adalah perbandingan volume yang harus dicampurkan. Ya, berarti perbandingan volume dalam hal ini adalah volume asam, ya, yaitu ini CH3COOH dibanding volume garamnya, yaitu CH3COONA. Gitu ya. Oke, baik, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Ya, dari pH-nya dulu kita bisa tulis pH-nya adalah 6 dikurangi log 5. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah, perhatikan di kalimatnya CH3COOH dan CH3COONA dengan molaritas yang sama. Gitu ya. Di sini kalimatnya konsentrasi. Ya, sama saja. Masih ingat ya, konsentrasi itu satuannya adalah molaritas. Oke. Baik. Yang kedua sudah kita tulis. Oke, kita tulis Ka-nya yaitu 10 pangkat negatif 5. Oke. Nah, yang ditanya adalah volume asam dibanding volume garam. Gitu ya. Oke. Nah, kita bahas dari pH-nya dulu. Nah, karena pH-nya adalah 6 dikurangi log 5, ya, tentu masih ingat bahwa ya, maka H plusnya adalah 5 dikalikan 10 pangkat min 6. Gitu ya. Jadi setelah log 5-nya ini tetap, kemudian angka 6-nya dia berubah menjadi 10 pangkat negatif 6. Oke. Kemudian masih ingat soalnya kan tentang buffer. Berarti, nah di sini lihat konsentrasi H plus sama dengan Ka ya, mol asam lemah dibagi mol garam dikalikan valensi. Oke. Nah, saya ingatkan kembali ya. Nah, karena di sini harusnya mol ya, tapi di sini yang ditanyakan adalah volume. Tentu masih ingat mol itu dirumuskan volume dikalikan dengan molaritas. Gitu ya. Baik. Nah, sehingga rumus ini kita ubah sedikit.
Ya, molnya kita ubah jadi bentuknya seperti ini. Ya, mol kita ubah menjadi M dikali volume asam lemah. Berarti ini miliknya asam yang lemah. Kemudian yang bawahnya mol garam berarti M yaitu molaritasnya garam dikalikan V-nya garam. Nah, tadi dikatakan bahwa molaritasnya sama. Gitu ya. Nah, sehingga molaritasnya bisa kita coret. Oke. Kalau sudah, nah ternyata dia adalah valensi 1. Kita cek valensinya ya. Masih ingat? Kita lihat CH3COO. Ya, ini valensi 1. Gitu ya. Jadi nanti diganti 1 boleh ya. Atau bagi yang sudah hafal, sudah mengerti, oh valensinya dicoret aja. Ya, nggak jadi masalah karena dia valensi 1. Paham ya? Jadi kalau valensi 1, valensinya dicoret aja nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti H plusnya diambil dari sini yang di atas. Nah, kemudian Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Kemudian volume asam langsung dibanding volume garam. Gitu ya. Jadi tidak usah mencari berapa volume asamnya, berapa volume garam. Oke, baik kita ikuti. Nah, maka jadinya seperti ini. H plusnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 sesuai yang di sini. Ka-nya 10 pangkat min 5. Kemudian lihat di sini. V asam lemah, volume asam lemah dibagi volume garam. Oke, ya sudah. 10 pangkat min 5-nya kita buang ke kiri. Nah, jadi volume asam lemah dibagi volume garam. Saya langsungkan ya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 6 dibagi 5 kali 10 pangkat min 5. Oke, masih ingat ini yang min 6 tinggal min 1. Karena letaknya di atas, saya letakkan di bawah. Jadinya 5/10. Sehingga perbandingannya adalah 1, maaf, 1 dibanding 2. Gitu ya. Jadi volume asam dan volume garamnya adalah 1 dibanding 2. Jadi kalau volume asamnya 10, berarti garamnya harus 20 karena 2 kalinya. Oke? Ya, maka jawabannya adalah poin yang B. Oke, mohon maaf. Nah, jawabannya adalah yang ini, poin yang B. Ya, 1 dibanding 2. Oke? Paham ya dari sini ya? Oke, baik, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, untuk membentuk larutan penyangga dengan pH sama dengan 9, maka 100 ml HCl 0,1 M harus dicampur dengan NH4OH 0,2 M sebanyak berapa mili? Diketahui Kb-nya 10 pangkat min 5. Oke, seperti tadi kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Nah, saya agak langsung pH sama dengan 9, maka otomatis pOH-nya adalah 5. Oke. Kemudian berikutnya, nah, mol dari HCl yaitu 100 dikalikan 0,1, jadinya 10 milimol. Kemudian volumenya NH4OH, ya. Nah, dia volumenya kita nggak tahu, maka saya misalkan huruf N, ya, saya warnai warna biru, ya. Ini karena kita nggak tahu, kita misalkan saja dulu. Ya, nanti dicari nilai N-nya berapa. Oke, kemudian NH4OH molaritasnya 0,2. Jadinya 0,2 N. Ya, satuannya milimol. Oke. Nah, kemudian nilai Kb-nya 10 pangkat min 5. Oke. Nah, saya tulis terlebih dahulu mol dari HCl adalah 10, kemudian molnya NH4OH adalah 0,2 N. Oke. Nah,
kita reaksikan ya, cuma caranya saya sederhanakan saja. Ya, saya buat tipe seperti ini. Oke, kalau tipe seperti ini, ingat, nah, masih ingat ya bahwa HCl-nya harus habis ya, karena HCl sifatnya kuat. Ya, masih ingat di video yang lalu ya, saya sudah menjelaskan bahwa jika ada reaksi entah asam atau basa kuat kemudian melawan yang lemah dan mau jadi buffer gitu ya, maka yang sifatnya kuat harus habis. Itu ya, tidak peduli dia asamnya, tidak peduli dia basanya. Yang penting yang sifatnya kuat harus habis. Oke. Nah, karena dia harus habis gitu ya. Nah, maka terbentuknya garam adalah juga 10. Nah, terbentuknya garam itu mengikuti mol yang habis tadi. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, oke, kalau sudah, maka NH4OH-nya ada sisa, ya, yaitu sebanyak miliknya dia 0,2 N dikurangi 10. Ya, ya. Jadi ini biarkan seperti ini. Jadi kayak di matematika, gitu ya. Oke, baik, perhatikan nilai Kb yang ada di sini, ya. Oke, kita hitung. Nah, perhatikan dari sini kita bisa hitung nilai PKB-nya. Gitu ya. Nah, PKB itu dirumuskan adalah negatif log dari KB. Jadi nanti mengikuti. Kalau ada PKA berarti dirumuskannya negatif log KA. Gitu ya. Karena di sini diketahuinya KB berarti PKB. Oke. Nah, kalau sudah ya negatif log 10 pangkat min 5. Nah, KB-nya ya 10 pangkat min 5 sehingga PKB-nya bernilai 5 ya. Nah, ini tips ya, triknya untuk tipe-tipe soal seperti ini ya. Perhatikan ya. Nah, jika POH sama dengan PKA ya, kita cek di sini POH-nya 5, PKA-nya juga mohon maaf PKB. Ya, mohon maaf, nanti ini bisa diganti ya menjadi PKB. Oke, jadi kalau nilai yang ini ya POH dengan PKB sekali lagi ya, jika nilainya sama, nah maka mol basa sama dengan mol garam dikalikan valensi. Gitu ya. Nah, ini berlaku juga untuk yang asam. Kalau yang asam kebalikannya ya, mohon maaf, ini bukan POH. Kalau nanti yang asam, maka jadinya pH kemudian pakainya pKa. Betul. Gitu ya. Nah, rumusnya kebalikannya ya. Mol yang basa diganti menjadi asam ya. Mol garam kali valensinya tetap. Oke. Nah, kalau sudah berarti dari sini kita bisa lihat mol basanya. Sekali lagi saya ulangi, mohon maaf ya. POH-nya 5, PKB-nya juga 5. Berarti kan sama. Itu ya. Sekali lagi ini mohon maaf saya yang salah ketik, harusnya PKB. Oke. Nah, mol basa berarti miliknya basa. Ya, yaitu yang ini tadi. Ya. Sehingga, nah, ini 0,2 N dikurangi 10 sama dengan mol garam. Garamnya juga 10, valensinya 1. Nggak ada masalah. Oke. Nah, dari sini, ya, kalian menghitungnya bisa lebih cepat. Gitu ya. Sehingga 0,2 N sama dengan 20, N-nya ketemunya 100 ml. Oke, bisa difahami ya. Jadi, mohon maaf, kalau POH pasangannya PKB. Kalau pH pasangannya pKa. Oke, jadi ini berlakunya sama nanti. Ya. Nah, tujuannya apa? Biar kalian tidak buang-buang waktu dalam mengerjakan.
Oke, baik, soal yang ketiga. Oke, soalnya seperti ini. Sebanyak 100 mili HCOOH. Oke, sebentar. Oke, 100 mililiter HCOOH 0,01 M dicampur dengan 100 mili HCOMA 0,005 M. Campuran tersebut ditambah air hingga volumenya 200 mili. Oke, nah berapakah pH campurannya? Oke, seperti biasanya kita tulis terlebih dahulu. Oke, yaitu mol HCOONA yaitu 100 kali 0,005 yaitu 0,5. Kemudian molnya HCOOH yaitu 100 kali 0,01 ya, yaitu hasilnya 1. Oke. Nah, kemudian Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang rumusnya. Nah, kita langsung menghitung pakai rumus dari pH-nya. Ya. Nah, kalau kalian teliti, oke, sebelum ke rumus, perhatikan ini. Nah, ini tercampur. Nah, maka larutannya akan jadi buffer. Itu ya. Makanya langsung pakai rumus buffer. Nah, kemudian perhatikan di sini ada kalimat ditambah air hingga volumenya 200 ml. Nah, itu kalimat tersebut fungsinya untuk mengacaukan kalian. Itu ya, supaya kalian tidak bisa mengerjakan soal ini. Itu ya, sehingga kalian bingung ya dan jawabannya ngacau biasanya. Oke, ya, makanya ini ya setelah kalian tahu bahwa oh campuran, mohon maaf, setelah kalian tahu campuran ini adalah buffer, gitu ya. Nah, maka yang 200 ml ini nggak berlaku, gitu ya. Sehingga kalian langsung menghitung pakai rumus pH. Oke, kalau sudah seperti biasa, ya, eh, yang ada di sini kita masukkan. Jadi negatif log Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 4, mol asam lemahnya 1, mol garamnya 0,5. Berarti kan 0,5. Jadi ya, valensinya 1. Makanya di sini saya tulis 0,5 kali 1. Oke. Nah, setelah dihitung ketemunya negatif log 3,6. Ingat ini setengah, kalau naik ke atas jadi 2. Gitu ya. Jadi 3,6, mohon maaf. Nah, 3,6 kali 10 pangkat min 4. Sehingga kalau dibuat bentuk logaritma adalah 4 dikurangi log 3,6. Ya, maka jawabannya yang D. Oke. Nah, ini soal yang terakhir. Jika 1 gram NaOH dengan MR40 dimasukkan dalam 500 mili 0,1 molaritas CH3COH, nah dengan Ka 10 pangkat min 5, maka yang dihasilkan adalah apa? Oke, kita tulis terlebih dahulu 1 gram NaOH, saya langsung berarti 1 per 40. Masih ingat ya, 40 adalah MR. Sehingga ketemunya 0,025 mol.
Kemudian yang kedua, mol dari CH3COH, yaitu 500 kali 0,1, ya, langsung saya kalikan 10 pangkat min 3, supaya jadi mol. Gitu ya. Nah, sehingga ketemunya 0,05. Oke. Nah, berikutnya adalah Ka-nya. Oke, baik. Berikutnya, saya tulis terlebih dahulu, mol CH3COH adalah 0,05 mol, gitu ya. Kemudian, mol dari NaOH adalah 0,025 mol. Oke. Nah, maka dari sini, ya, maka akan terbentuk garam, gitu ya, dengan molnya diambil mol yang paling kecil. Kemudian, ya, CH3COH sisanya adalah, berarti ini 0,05 dikurangi 0,025. Sehingga hasilnya tetap 0,025. Gitu ya. Nah, dengan kata lain seperti tadi, NaOH-nya dianggap habis atau harus habis. Gitu ya. Nah, kalau sudah, nah, larutan yang terjadi adalah larutan buffer. Karena ini kecampur. Gitu ya. Ada garam dicampur dengan asamnya. Oke. Nah, kalau sudah, maka perhatikan di sini pH langsung pH sama dengan min log Ka saja. Ya. Mungkin ada yang tanya, Pak, untuk asam dan garamnya bagaimana? Nah, perhatikan di sini karena mol asam sama dengan mol garam kali valensi, maka tinggal Ka-nya saja. Nah, perhatikan jadi bentuk ini kan sama nilainya. Ada garam sama dengan asamnya kan? Ya, kalau ini nilainya sama alias kembar, valensinya kan kebetulan 1. Gitu ya. Berarti nilainya kan sama. Nah, kita cukup pakai Ka-nya saja. Gitu ya. Sehingga dari sini sama dengan min log 10 pangkat min 5. Dengan kata lain, ya hasilnya adalah 5. Oke, paham ya dari sini ya? Oke, baik. Inilah video yang bisa saya bagikan pada hari ini ya. Semoga bisa membantu kalian dalam belajarnya. Gitu ya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya. Gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya. Gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.